wabarakatuh. Saya Farah Nuriana dengan NIM 93216319 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Akidah Akhlak kelas 7 semester Kasal dengan judul Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini saya akan membahas tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan juga sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, sehingga kita dapat meneladani sifat tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Nabi Sulaiman bin Daud merupakan satu-satunya nabi dan juga raja yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa binatang dan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga memahami bahasa semut. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 18 sampai dengan 26, yang mana sebagian ayat tersebut menceritakan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya adalah tentang Nabi Sulaiman yang menjadi nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Terdapat beberapa karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beliau mengetahui bahasa semua binatang. Yang kedua, Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menurut perintahnya. Yang keempat, Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Yang dapat kita teladani dari sikap Nabi Sulaiman alaihissalam adalah, meskipun Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dan jika dipikir dengan nalar seperti tidak memiliki batas, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Nabi Sulaiman alaihissalam merasa sombong dan sebagainya. Malahan beliau memiliki sikap yang rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antara sifat-sifat tersebut adalah, yang pertama, Nabi Sulaiman memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia yang dimiliki oleh Allah terlalu besar sehingga beliau merasa bahwa ibadahnya masih kurang. Beliau merasa malu untuk memandang ke langit karena beliau malu kepada Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut saja. Yang ketiga adalah Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu mencepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Yang berikutnya adalah kehebatan dalam kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman, sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri melakukan sholat. Yang kelima adalah Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini terjadi ketika beliau ikut menghadiri sebuah persidangan yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Nabi Daud, mengenai perkara sengketa. Dan Nabi Sulaiman memberikan pendapatnya ketika dia merasa bahwa keputusan yang diambil oleh ayahnya kurang tepat menurutnya, dan keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman diterima dengan baik oleh orang yang menggugat. Yang keenam adalah Nabi yang memiliki sifat rendah hati. Nabi Sulaiman seakan bersyukuri karunia Allah yang diberikan kepadanya. Rizki, ketenaran, dan kesuksesan adalah karunia dari Allah untuk menguji kita apakah kita bersyukur kepada Allah atau malah mengingkarinya. Jadi, jika kita dikaruniai rizki yang melimpah, janganlah menggunakan harta tersebut untuk berfoya-foya dan tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Yang ketujuh, yaitu Nabi memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa mengerti bahasa binatang. Suatu hari, rombongan besar Nabi Sulaiman hendak menuju lembah Askalan, dan rombongan itu terdiri dari Nabi Sulaiman dan umatnya, malaikat, jin, serta binatang-binatang. Di tengah perjalanan, beliau menyuruh rombongannya untuk berhenti sejenak, dan Nabi Sulaiman memberikan kesempatan kepada para sempurna untuk berjalan terlebih dahulu. Yang terakhir, Nabi yang suka bermusyawarah. Keteladanan ini dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana milik Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.